ibadah sekolah minggu walaupun masih online di rumah masing-masing. Adik-adik, kita mau mulai. Tapi sebelum mulai kakak mau ingetin adik-adik, siapkan kembali Alkitabnya. Lalu Alkitabnya dibuka, dicari Perjanjian Baru firman Tuhan hari ini dari Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau Alkitabnya sudah, jangan lupa uang persembahan juga disiapkan, dilipat yang rapi. Nanti kita sama-sama kasih sambil nyanyikan pujian buat Tuhan. Nih, Kak Helen udah siap banget nih mau ajakin adik-adik untuk ibadah. Tapi supaya lebih semangat lagi, kamu ajakin dulu adik-adik di rumah. Kita mau yel-yel. Sudah lama nih kayaknya nggak tepuk Yesus. Kakak mau ajakin adik-adik tepuk Yesus. Sudah tahu kan kalau tepuk Yesus? Kakak mau ingetin sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, udah inget kan? Nah, kalau sudah inget, yuk sama-sama kita mau melakukan tepuk Yesus. 2 kali ya adik-adik. Yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, sekali lagi biar tambah semangat. Yuk. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Yuk, untuk memulai ibadah kita pagi ini, kita sama-sama mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Bahasa Inggris ya adik-adik. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Sekarang kita pakai bahasa Batak. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marwas liroha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marwas liroha. Sadarion, hari ini Adik-adik duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami teramat sangat bersyukur kepadamu. Pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan kami sekarang terlebih-lebih anak-anak-Mu Tuhan di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang memberkati mereka semua, memimpin sekolah minggu mereka di rumah masing-masing, supaya mereka dapat mengikuti ibadah ini dengan baik.
Dan biarlah Tuhan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dangdut, dangdut. Adik-adik suka nggak lagu dangdut? Kak Helen mau ajakin adik-adik puji Tuhan dengan musiknya lagu dangdut. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu Menyenangkan Tuhan. Silakan duduk yang manis. Kita akan mengucapkan titah. Titah kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, mari dibaca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kata firman Tuhan, hati-hati gunakan tubuhmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati kakimu, hati-hati gunakan mulut dan juga matamu. Kakak mau ajak adik-adik semuanya dengan semangat kita mau bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Karena Bapa
Hati-hati gunakan matamu, klik klik. Hati-hati gunakan matamu, klik klik. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, klik klik. Sekarang mulut ya adik-adik. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kalau tadi hati-hati gunakan tangan, mulut, mata, kaki. Kalau sekarang tangan kita, kaki kita mau dilakukan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini yaitu yang diangkat dari surat Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma, yaitu pasal
12 ayat 1 sampai ayat 2. Sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak sekolah minggu yang aman kasihi, yang kami kasihi, masih ingatkah firman Tuhan di minggu yang lalu? Ayo, siapa yang lupa, siapa yang ingat, coba. Tentang apa? Tentang seseorang yang memberikan persembahannya, tetapi dia berbohong. Yaitu dalam kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira memberikan persembahannya, tapi dia berbohong. Jadi ingat, kalau memberikan persembahan itu harus jujur, harus dengan sukacita, dan juga tidak boleh berbohong. Yang kedua, kalau memberikan persembahan, haruslah persembahan itu persembahan yang bagus, yang baru, tidak boleh yang rusak, tidak boleh yang kotor. Karena Tuhan tidak suka orang-orang yang berbohong. Tuhan tidak suka menerima yang kotor atau yang rusak. Jadi bagaimana anak-anak sekolah minggu memberikan persembahannya itu dengan sukacita dan juga membuat hati Tuhan menjadi senang. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu berikan persembahannya dengan tidak berbohong dan juga dengan memberikan persembahan yang terbaik. Oleh karena itu, Tuhan menjadi senang dan juga Tuhan bersukacita melihat anak-anak sekolah minggu yang datang ke hadapannya, yang mendengar firman-Nya, yang memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupannya. Hari ini, di hari Minggu yang ceria ini, kita juga diingatkan kembali bagaimana kita memberikan persembahan. Tapi persembahan yang dikatakan dalam kitab Roma ini adalah persembahan yang hidup. Ya. Kita belajar tentang bagaimana kita memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita. Dan kita belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang berubah, dibaharui oleh firman Tuhan sehingga mengalami pembaharuan budi atau sifat yang baik. Kemudian kita juga diajak untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bagaimana kita anak-anak sekolah minggu memberikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang membuat Tuhan bersukacita. Karena kita sudah ditebus Tuhan dari dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, Tuhan menebus kita. Jadi sudah selayaknya kita mempersembahkan tubuh kita, mata kita, tangan kita, dan seluruh aktivitas kita dan juga kegiatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau anak-anak pergi bermain, kalau anak-anak belajar, kalau anak-anak di sekolah, dia harus mempersembahkan tubuhnya untuk perbuatan-perbuatan yang baik, memberikan sifat-sifat yang baik, tingkah laku yang baik. Tidak boleh menjadi anak-anak yang jahat. Karena hidup kita, hidup anak-anak yang dikasihi Tuhan sudah dibebaskan oleh Tuhan dari segala dosa dan juga dari segala kejahatan. Ingatlah, dimanapun engkau berada, tetaplah memberikan segala waktumu dan tubuhmu untuk persembahan
yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengingatkan kepada anak-anak yang baik itu supaya dia mempersembahkan hidupnya, itu adalah ibadahmu di hadapan Tuhan. Jadi ingat, mata Tuhan selalu melihat segala perbuatan anak-anaknya. Jadi segala perbuatanmu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Jadi kalau perbuatanmu jahat, maka Tuhan tidak suka menerima persembahanmu. Tapi kalau perbuatanmu baik, itulah yang menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan. Jadi kalau hidup kita ini merupakan sebuah persembahan yang harum. Kalau dikatakan harum itu berarti kita suka untuk mendengarnya, kita suka untuk melihatnya. Begitu juga Tuhan senang melihat anak-anak yang mempersembahkan dirinya dan yang memberikan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapannya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu haruslah mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana engkau menyenangkan hati Tuhan? Itu sama seperti engkau menyenangkan hati orang tuamu. Siapa di sini yang setiap hari membuat orang tuanya susah? Tunjuk tangan. Siapa di sini yang setiap hari membuat hati orang tuanya bersukacita? Tunjuk tangan. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu yang mau mempersembahkan tubuhnya, yang mau beribadah kepada Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti menyenangkan hati orang tua kita. Bagaimana kita menyenangkan hati orang tua kita? Yaitu dengan segala perbuatanmu yang baik. Apa itu perbuatan yang baik? Yang berguna bagi orang tua kita. Kalau orang tua kita capek, jangan kita buat dia tambah capek. Kita bisa membantu orang tua kita. Kemudian perbuatan yang baik itu bersama teman-temanmu kalau bermain, jangan menjadi anak yang nakal. Dan kamu menjadi anak yang kalau kita berjumpa, kamu adalah anak yang membuat kita orang tua menjadi bersukacita, tersenyum, bersyukur kepada Tuhan. Itulah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, hidup anak-anak Tuhan adalah persembahannya, hidup anak-anak Tuhan adalah ibadahnya di hadapan Tuhan. Kalau kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bersukacita, orang tua juga bersukacita, dan kamu juga menjadi anak-anak yang bersukacita. Dan di ayat 2 dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa anak-anak sekolah minggu itu berbeda atau tidak sama dengan anak-anak yang nakal. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, anak-anak sekolah minggu tidak boleh berbuat nakal. Tidak sama dengan dunia ini, tidak sama dengan anak-anak yang lain yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah engkau meniru orang-orang atau anak-anak yang nakal. Karena kita berbeda. Karena anak-anak Tuhan haruslah anak-anak yang membawa sukacita. Haruslah anak-anak yang menjadi setiap hari lebih baik. Siapa di sini yang malas? Yang malas bangun? Yang malas belajar? Ada yang malas belajar? Ada yang malas membantu orang tua? Oh, ada juga. Tapi anak sekolah minggu tidak demikian. Anak yang malas itu bukanlah anak-anak sekolah minggu. Ya. Orang yang malas harus berubah menjadi anak yang rajin. Ya. Anak yang selama ini melawan orang tuanya harus menjadi anak yang turut orang tuanya. Jangan pernah melawan orang tua kita. Jadi kalau disuruh tidur siang harus mau ya. Ya, harus mau tidur siang karena itu untuk kesehatan anak-anak sekolah minggu. Jadi bagaimana kita berbeda? Jangan pernah meniru anak-anak yang nakal. Karena kita anak-anak Tuhan yang membawa sukacita. Oleh karena itu kalau kita anak-anak yang baik, memakai waktu juga harus baik. Jangan hanya bermain terus sampai lupa mandi, lupa ngerjain PR, lupa
menyusun sepatunya, main HP terus, main game terus. Itu bukan anak sekolah minggu. Tapi anak sekolah minggu tahu dia bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan tahu memakai waktu dan mau berubah dari anak yang nakal menjadi anak yang baik, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi anak yang baik. Kemudian di ayat 2 juga dalam firman Tuhan minggu ini, firman Tuhan menginginkan supaya anak-anak sekolah minggu itu berubah melalui pembaharuan budinya, berubah di dalam hatinya. Jadi kalau untuk berubah, kita harus bisa menjaga hati kita. Kita juga harus bisa menjaga tubuh kita, ya. Menjaga tangan, menjaga mulut, dan juga menjaga kaki kita, ya. Kalau dikatakan menjaga tangan itu, tangan kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dikatakan menjaga mulut kita, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang jahat atau kata-kata yang kotor. Kalau dikatakan menjaga kaki kita, kita harus bergembira untuk mengerjakan atau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu ada lagunya itu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama Tuhan, kakiku membawa sukacita untuk semua orang. Jadi anak-anak sekolah minggu akan mendapatkan upah yang besar di surga. Jadi ada juga yang lagu yang mengatakan demikian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, sehingga anak-anak sekolah minggu jangan melakukan hal-hal yang jahat, jangan melakukan dosa, dan jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Jadi tidak boleh ya memaki teman atau memaki orang lain, tapi harus menggunakan mulutnya untuk kata-kata yang baik. Kemudian anak sekolah minggu jangan membuang waktu, ya. Dia harus bersukacita untuk melakukan segala pekerjaan di rumah juga, pekerjaan sekolah juga. Jangan pernah main HP melulu, tapi gunakan waktumu supaya Tuhan senang dan orang tuamu senang. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya anak-anak sekolah minggu berubah menjadi anak-anak yang lebih baik dan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan juga orang tua kita. Jadi anak-anak sekolah minggu harus ingat, kalau firman Tuhan hari ini menginginkan supaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah anak-anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Bagaimana kita menyenangkannya? Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang mau berubah dari yang anak yang nakal menjadi anak yang baik. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, ya, yang sudah ditebus Tuhan dari segala dosa, supaya menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya. Jadi ingat, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita. Hormat kepada orang tua, sopan kepada orang tua, dan juga tidak berbohong untuk menggunakan mulutnya. Dan juga kalau dalam bermain juga harus baik. Jangan pernah nakal sama temannya. Bermain juga harus baik, mau berbagi mainan dengan teman-temannya, kakaknya atau adiknya. Dan juga anak-anak Tuhan harus rajin berdoa, supaya Tuhan senang kalau anak-anaknya rajin berdoa. Dan juga rajin membaca firman Tuhan, rajin ikut kebaktian, karena hidupnya adalah persembahan dan ibadah di hadapan Tuhan. Ingat, anak-anak Tuhan
harus menyenangkan hati itu Tuhan, harus menyenangkan hati orang tua dan juga saudara-saudaranya dan juga teman-temannya. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dan menjadi anak-anak sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu saat ini. Engkau Tuhan mengasihi anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, dan Engkau menginginkan supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, yang jauh dari kejahatan dan mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain di rumah, di sekolah, dan juga di tempat bermain. Ya Tuhan, kuatkanlah anak-anak-Mu agar mereka mampu untuk menjadi lebih baik, agar mereka mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang harum di hadapan-Mu, dan mereka mampu untuk melawan segala yang jahat, segala dosa, dan mampu untuk melakukan segala yang baik. Terima kasih firman-Mu, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami di tengah-tengah rumah kami dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang tadi sudah disiapkan, adik-adik silakan diambil. Kita mau kasih dengan mengangkat pujian lagu Ku Suka Menuturkan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Adik-adik, kita akan buat hiasan berbentuk hati. Bahan-bahannya sebagai berikut. Cara membuatnya, adik-adik ambil kertas berwarna ya sebanyak 5. Ya, sesudah adik-adik ambil, adik-adik membuat pola gambar hati. Nah, sesudah adik-adik buat polanya, adik-adik gunting yang rapi. Contohnya seperti ini ya, sebanyak 5. Nah, adik-adik sesudah adik-adik gunting yang rapi, adik-adik tulis yang paling atas, yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hormat pada orang tua. Yang ketiga, sayang saudara, teman, dan semua orang. Yang keempat, adik-adik rajin beribadah. Yang kelima, yang terakhir, berbagi kepada sesama. Setelah adik-adik tulis, adik-adik lubangi di bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Sesudah itu, adik-adik ambil pita, masukkan pitanya di bagian sisi kanan dan sisi kiri yang sudah kita lubangi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa adik-adik foto dan kirim ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Sekian kreativitas kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa.